Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Suasana sore itu di sebuah jalan kecil dekat pasar tradisional terlihat ramai. Pedagang mulai membereskan dagangan, sebagian lain masih berusaha menjajakan sisa barang. Lalu lintas agak macet karena banyak motor dan mobil parkir sembarangan. Di tengah keramaian itu, terdengar suara teriakan kasar dari seorang polisi berbadan besar, berseragam tapi kancing bajunya terbuka, memperlihatkan sikap arogan yang jauh dari wibawa seorang aparat. Ia dikenal warga sekitar sebagai sosok yang sering memanfaatkan seragamnya untuk menakut-nakuti masyarakat. "Hei, kamu berhenti. Bayar dulu kalau mau lewat sini," teriak polisi itu sambil menghadang seorang gadis muda yang tengah mendorong motornya pelan-pelan keluar dari parkiran. Gadis itu, berusia sekitar 22 tahun, berambut panjang dikuncir sederhana, mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Wajahnya tegas namun tetap kalem. Namanya Nadia. Ia bukan gadis biasa. Meski tampak sederhana, Nadia sebenarnya adalah atlet bela diri yang sudah berkali-kali mewakili daerahnya dalam kejuaraan nasional. Namun, latar belakang itu tak pernah ia tunjukkan di depan umum. Polisi arogan itu melangkah mendekat dengan nada menantang. "Kalau nggak mau bayar, motor kamu saya tahan. Jangan banyak alasan." Suaranya keras, membuat beberapa pedagang di sekitar menoleh dengan raut wajah gelisah. Mereka sudah sering melihat tingkah polisi itu, tapi tak berani campur tangan. Nadia berhenti, memandang polisi itu dengan tatapan datar. "Pak, saya lewat jalan umum. Saya nggak merasa salah. Kalau ada aturan resmi, silakan tunjukkan. Tapi kalau cuma minta uang, saya tidak akan kasih." Kalimat tenang itu justru membuat polisi tersebut makin marah. Ia merasa harga dirinya dipermalukan di depan orang banyak. "Kurang ajar. Gadis kecil kayak kamu berani lawan saya? Kalau berani, ayo kita duel," katanya sambil mendorong dada Nadia dengan kasar. Suasana mendadak hening. Warga sekitar menahan napas. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam karena merasa akan ada kejadian besar. Nadia mundur selangkah akibat dorongan itu, tapi ia tetap tenang. Dalam hatinya, ia sudah memperhitungkan situasi. "Saya tidak mencari masalah, Pak. Tapi kalau Bapak menantang dan terus berlaku kasar, jangan salahkan saya kalau Bapak sendiri yang malu nanti." Polisi itu tertawa keras, mengejek. "Hahaha. Kamu pikir bisa ngalahin saya? Perempuan lemah kayak kamu? Di sini banyak orang, ayo tunjukkan kemampuanmu kalau memang berani." Kerumunan semakin ramai. Orang-orang mulai berbisik, ada yang berkata, "Waduh, ini polisi benar-benar kelewatan." Ada juga yang penasaran, tapi kayaknya cewek itu bukan orang sembarangan, tenang banget dia. Nadia menarik napas panjang. Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi wajahnya tetap dingin. "Baiklah. Kalau ini yang Bapak mau, saya terima tantangan Bapak. Tapi jangan menyesal dengan akibatnya." Warga sekitar makin terkejut. Gadis itu menerima tantangan duel seorang polisi arogan, di tempat terbuka, di depan mata banyak orang, dan saat itu pula, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Semua orang tahu, bentrokan yang akan terjadi tidak bisa dianggap remeh. Kerumunan warga makin padat. Suara klakson kendaraan yang terjebak macet bercampur dengan bisik-bisik orang yang menonton. Semua mata kini tertuju pada sosok polisi arogan yang menantang seorang gadis muda bernama Nadia. Polisi itu berdiri dengan penuh kesombongan. Tubuhnya besar, perutnya menonjol,
Tetapi tangannya kokoh karena terbiasa memegang tongkat dan mengintimidasi orang. Ia melipat lengan di dada, lalu menatap Nadia dengan tatapan meremehkan. "Ayo, sini. Jangan cuma omong doang. Tunjukkan kalau kamu berani." Teriaknya keras, membuat banyak warga semakin mendekat. Nadia berdiri tegak. Dalam pikirannya, ia tidak pernah ingin adu fisik, apalagi di tempat ramai seperti ini. Tapi tindakan arogan polisi itu sudah melewati batas. Ia tahu, jika ia mundur, maka polisi itu akan semakin berani menindas orang lain. Dengan suara tenang namun tegas, Nadia berkata, "Pak, saya sudah bilang. Saya tidak mencari masalah. Tapi kalau Bapak memaksa, saya akan melawan. Ingat, Bapak yang menantang duluan." Polisi itu hanya tertawa kasar. "Banyak omong. Kau pikir warga sini bisa menolongmu? Mereka semua takut sama saya," katanya sambil maju, mendekati Nadia dengan gerakan mengancam. Beberapa warga menahan napas. Ada yang bergumam, "Gawat, cewek itu bisa celaka." Namun ada juga yang berbisik, "Lihat caranya berdiri, kakinya sigap banget. Kayaknya dia punya dasar bela diri." Nadia menatap lekat-lekat polisi itu. Tangannya dikepalkan, kakinya ia geser sedikit ke belakang. Postur tubuhnya berubah, dari sekadar gadis biasa menjadi sosok yang siap menghadapi serangan. Polisi itu, dengan arogan, langsung mengayunkan tangannya untuk mendorong kepala Nadia. Gerakannya kasar dan sembrono, seolah ia yakin Nadia akan terjengkang. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, Nadia menggeser tubuhnya ke samping, menangkis tangan polisi itu dengan gerakan cepat. Tangan besar itu meleset, membuat polisi kehilangan keseimbangan sedikit. Warga yang menonton sontak bersorak pelan, "Waduh! Gila, cewek itu bisa nahan," teriak salah seorang pria di kerumunan. Polisi itu kaget, wajahnya merah padam. "Kurang ajar. Kamu berani main-main sama saya?" Ia langsung menyerang lagi. Kali ini mencoba menangkap lengan Nadia. Nadia dengan cekatan memutar tubuhnya, lalu menarik sedikit tangan polisi itu sambil menggunakan teknik kuncian sederhana. Dalam hitungan detik, polisi besar itu malah hampir tersungkur ke depan. Warga yang menonton semakin heboh. "Wah, cewek itu jago banget. Astaga, polisi malah kewalahan." Polisi itu makin malu. Harga dirinya jatuh di depan umum. Ia berdiri lagi dengan wajah geram, keringat mulai menetes di pelipisnya. "Bang Ste, kali ini aku beneran bikin kamu nyesel." Ia maju lebih agresif, melemparkan pukulan lurus ke arah Nadia. Gerakannya keras, tapi juga terbaca. Nadia yang sudah terlatih hanya sedikit merendahkan tubuh, lalu mengelak ke samping. Dengan cepat, ia mengangkat kakinya dan memberi tendangan balik ke arah perut polisi. Bug! Tendangan itu keras dan tepat sasaran. Tubuh besar polisi itu mundur 2 langkah, matanya membelalak menahan sakit. Kerumunan langsung bersorak, ada yang menutup mulut karena tak percaya apa yang mereka lihat. Astaga! Polisi itu kena tendang. "Gila, cewek ini kuat banget." Nadia tetap tenang, meski nafasnya kini mulai lebih cepat. "Saya sudah bilang, Pak, jangan memaksa. Saya bisa melawan kalau diperlakukan tidak adil." Polisi itu berusaha menahan sakitnya, tapi rasa malu jauh lebih besar. Ia menatap Nadia dengan kebencian, namun juga mulai ragu. Gadis yang ia kira lemah ternyata mampu melawan balik dengan teknik yang tidak main-main. Warga semakin banyak yang merekam. Beberapa orang mulai bersorak mendukung Nadia. "Ayo Mbak, jangan kalah. Biar dia kapok." Situasi semakin panas. Duel ini tidak lagi sekadar adu fisik, tapi juga menjadi pertaruhan harga diri di depan banyak orang. Dan kini, polisi arogan itu harus memilih,
melanjutkan pertarungan yang jelas membuatnya malu, atau mengakui bahwa ia salah memilih lawan. Namun, dari wajahnya yang merah padam, jelas ia masih belum mau menyerah. Polisi itu kini benar-benar dipermalukan. Nafasnya terengah, wajahnya merah padam bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena rasa sakit di perut akibat tendangan Nadia. Kerumunan warga makin ramai, hampir seluruhnya kini menyoraki. Ada yang bertepuk tangan, ada yang sengaja merekam dengan ponsel, dan ada pula yang berbisik satu sama lain. Dia jago benar. Pasti atlet bela diri tuh, seru seorang bapak paruhbaya. Polisi itu nggak ada apa-apanya lawan cewek ini. Timpal seorang pemuda sambil tertawa kecil. Polisi yang biasanya selalu menang dengan menakut-nakuti rakyat kecil, kini merasakan hal yang belum pernah ia alami. Dipermalukan di depan umum. Harga dirinya sebagai aparat terguncang hebat. Bang Ste, jangan pikir kamu bisa bikin aku jatuh di depan orang banyak. Teriaknya sambil berusaha menutupi rasa sakit di perut. Ia maju lagi. Kali ini lebih brutal. Tidak ada lagi teknik, tidak ada lagi gengsi. Ia melayangkan pukulan liar, mencoba menghantam wajah Nadia dengan sekuat tenaga. Namun Nadia, dengan ketenangan seorang petarung terlatih, membaca setiap gerakan. Saat pukulan itu melayang, ia menunduk cepat, lalu memutar tubuhnya ke samping. Begitu posisi polisi itu terbuka, Nadia meluncurkan siku tajam ke arah lengan polisi. Duk! Polisi itu meringis kesakitan. Tangannya terlepas, ia terhuyung ke belakang. Sorak-sorai warga semakin keras. Woi! Kena lagi. Astaga, cewek ini bisa bikin polisi segede gitu kewalahan. Beberapa pedagang bahkan mulai berani bersuara lantang. Pak! Sudah cukup. Jangan ganggu lagi orang yang gak salah, teriak seorang ibu penjual sayur, tapi polisi itu sudah buta oleh emosi. Ia tidak peduli lagi pada warga. Ia merasa kalau ia berhenti sekarang, maka reputasinya habis. Maka ia kembali maju, kali ini mencoba menyeruduk tubuh Nadia dengan kasar. Nadia melangkah gesit ke samping, lalu memanfaatkan momentum tubuh besar itu dengan teknik sederhana. Dengan sedikit tarikan ke bawah, ia membuat polisi itu hampir kehilangan keseimbangan. Bruak! Polisi itu jatuh tersungkur ke aspal, menimbulkan debu beterbangan. Warga bersorak heboh, ada yang bahkan tertawa keras melihat aparat arogan itu dibuat terkapar oleh seorang gadis. Astaga! Malu banget itu polisi. Kena batunya. Sok jago, lawan cewek aja kalah. Namun yang mengejutkan, polisi itu masih berusaha bangun. Ia menatap Nadia dengan mata penuh amarah, meski jelas tubuhnya sudah tidak sekuat tadi. Keringat membanjiri wajahnya, nafasnya terengah-engah. Aku nggak akan kalah sama cewek. Dengar ya, aku aparat, aku berkuasa di sini, katanya terbata-bata, tapi penuh kebencian. Nadia menatapnya dengan wajah datar. Justru karena Bapak aparat, seharusnya Bapak melindungi masyarakat, bukan menindas. Apa Bapak nggak malu dilihat orang banyak seperti ini? Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun. Warga yang menonton sontak bersorak mendukung Nadia. Betul, katanya aparat, harusnya ngelindungin rakyat. Kami semua jadi saksi. Cewek ini nggak salah. Polisi itu makin kalut. Rasa malu, amarah, dan gengsi bercampur jadi satu. Ia mengeluarkan nada ancaman terakhir. Kalau aku kalah sekarang, aku pastikan hidupmu susah nanti. Nadia tidak bergeming. Ia maju satu langkah, berdiri tepat di depan polisi itu yang masih setengah jongkok. Dengan suara tegas, ia menjawab, Bapak sudah kalah sejak awal. Karena niat Bapak bukan menegakkan aturan, tapi menindas orang lemah. Kerumunan semakin memanas. Semua orang kini jelas berpihak pada Nadia. Bahkan ada beberapa yang berteriak,
"Pak Polisi, berhenti aja. Jangan bikin malu lebih jauh." Namun, ego polisi itu terlalu besar. Dengan sisa tenaga, ia kembali berdiri, menegakkan tubuh, meski goyah. Ia mengepalkan tinjunya, bersiap untuk menyerang sekali lagi. Duel belum berakhir. Tapi jelas, pertarungan kali ini sudah tidak seimbang. Kerumunan warga semakin padat. Jalanan yang biasanya hanya dipenuhi lalu lalang orang belanja di pasar, sore itu berubah menjadi arena tontonan yang menegangkan. Semua orang menunggu akhir duel yang tak pernah mereka sangka akan terjadi. Seorang polisi arogan melawan seorang gadis muda bernama Nadia. Polisi itu berdiri terhuyung. Nafasnya memburu, keringat mengucur deras dari pelipis. Tubuh besarnya yang tadi penuh percaya diri kini gemetar menahan sakit. Sementara itu, Nadia masih berdiri tegap, meski terlihat napasnya juga mulai terengah, namun sorot matanya tetap tenang. "Aku belum kalah," teriak polisi itu dengan suara serak, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada kepada orang lain. Ia melangkah maju, mengepalkan tinju dengan sisa tenaga. Warga berteriak, sebagian memperingatkan Nadia. "Awas, Mbak. Dia masih mau nyerang. Hati-hati. Dia lagi nekat." Polisi itu mengayunkan tinju ke arah wajah Nadia. Gerakannya lamban dan kacau, jelas ia sudah kehilangan fokus. Nadia hanya sedikit menggeser kepalanya, membuat pukulan itu meleset. Dengan gerakan refleks, Nadia langsung membalas dengan tendangan memutar ke arah dada Blaar. Tubuh polisi itu terhempas ke belakang, menabrak gerobak sayur yang terparkir di pinggir jalan. Sayuran berserakan kemana-mana. Warga menjerit, lalu bersorak keras, "Kena! Kena lagi! Astaga, tumbang dia!" Polisi itu mencoba bangun, namun tubuhnya goyah. Lututnya bergetar. Ia sudah tidak lagi mampu berdiri tegak. Dengan wajah menahan sakit, ia menatap Nadia penuh benci, tetapi matanya juga menyiratkan rasa takut. "Aku gak mungkin kalah sama cewek." Suaranya melemah, terputus-putus. Nadia melangkah maju perlahan. Warga otomatis memberi jalan, membentuk lingkaran kecil. Langkah Nadia mantap, penuh keyakinan, seperti seorang petarung yang tahu bahwa duel ini sebentar lagi berakhir. Ia berhenti tepat di depan polisi yang kini setengah berlutut. Dengan suara lantang, Nadia berkata, "Pak, ini bukan soal siapa kuat dan siapa lemah. Ini soal kebenaran. Bapak kalah bukan karena saya perempuan. Bapak kalah karena keserakahan dan kesombongan Bapak sendiri." Kerumunan hening sejenak. Kata-kata itu menusuk telinga semua orang yang hadir. Polisi itu mencoba bangun sekali lagi, tapi tubuhnya benar-benar sudah tak sanggup. Ia maju setengah langkah, lalu tiba-tiba tubuhnya oleng. Nadia, dengan sigap, memberi satu dorongan terakhir dengan bahunya. Bug! Tubuh polisi itu akhirnya benar-benar terkapar ke aspal. Ia jatuh dengan keras, napasnya terengah, wajahnya memerah, dan kali ini ia tidak lagi mampu bangun. Sorak-sorai warga pecah. "Woi! Tumbang juga akhirnya. Kapok lo. Jangan sok jagoan lagi. Bak, hebat banget. Berani lawan polisi yang semena-mena." Beberapa orang langsung mendekat ke Nadia, ada yang menepuk bahunya, ada yang mengangkat jempol. Bahkan seorang bapak tua penjual buah menunduk hormat sambil berkata, "Terima kasih, Nak. Kau sudah membuat kami semua sadar bahwa rakyat tidak boleh terus ditindas." Sementara itu, polisi arogan itu hanya bisa tergeletak di tanah. Nafasnya tersengal, matanya memandang kosong, kalah bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Semua warga menjadi saksi bagaimana kesombongan seorang aparat dihancurkan oleh keberanian seorang gadis. Beberapa anak muda yang merekam sejak awal semakin bersemangat. "Ini harus masuk internet.
Biar semua orang tahu kalau polisi kayak gini nggak bisa seenaknya lagi, kata salah seorang dari mereka. Nadia menoleh, menatap kerumunan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar warga tenang. Dengan suara yang masih tegas meski tubuhnya lelah, ia berkata, "Teman-teman semua, tolong jangan jadikan ini sekadar tontonan. Kita harus berani melawan kalau ada yang salah, tapi jangan juga bertindak gegabah. Saya hanya bertahan karena dipaksa. Ingat, kita berhak dilindungi, bukan dipalak." Kerumunan mengangguk. Banyak yang terharu mendengar kata-kata itu. Ada ibu-ibu yang berbisik sambil menahan tangis, akhirnya ada yang berani juga. Polisi itu kini benar-benar tak berdaya. Ia hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, malu karena disoraki warga. Tidak ada lagi yang peduli pada gengsinya. Ia kalah telak, bukan hanya karena tubuhnya tumbang, tapi karena kebenaran sudah mengalahkan arogansinya. Tak lama kemudian, terdengar suara sirene dari kejauhan. Rupanya ada warga yang melapor ke kantor polisi setempat. Mobil patroli berhenti di ujung jalan. Beberapa polisi turun dengan wajah kebingungan melihat kerumunan begitu besar. Seorang perwira mendekat, melihat rekannya yang terkapar, lalu menoleh ke warga. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya lantang. Warga berebut menjawab. "Dia yang salah, Pak. Dia pala orang. Dia nantang duel cewek ini." "Betul, semua kami rekam, ada buktinya. Dia yang arogan, bukan cewek ini." Perwira itu terdiam sejenak, lalu menatap polisi arogan yang masih terkapar. Wajahnya memerah, bukan karena marah kepada warga, melainkan malu karena kelakuan rekannya sendiri. Ia hanya bisa memberi isyarat agar bawahannya mengangkat polisi itu ke mobil. Sebelum dibawa, polisi arogan itu menatap Nadia dengan wajah penuh dendam. Namun Nadia tidak menoleh sama sekali. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan warga yang menjadi saksi menyampaikan kebenaran. Kerumunan kembali riuh, sebagian berteriak, "Hidup Mbak Nadia! Berani karena benar." Dan saat itu, semua orang tahu, peristiwa ini tidak akan berhenti di sini. Rekaman yang sudah menyebar dari ponsel ke ponsel akan membuat kisah ini viral. Nama Nadia akan dikenal, bukan hanya sebagai gadis pemberani, tapi juga simbol bahwa kebenaran tidak bisa ditindas, bahkan oleh aparat yang arogan sekalipun. Matahari sore perlahan tenggelam di balik atap pasar. Jalanan yang tadi penuh ketegangan kini dipenuhi rasa lega. Polisi arogan sudah tumbang, dan untuk pertama kalinya, warga merasa suara mereka benar-benar menang.